Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala mudzakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Itu luar biasa itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bagaimana kita bermuhammadiyah ini dengan bergembira, beramal soleh dengan bergembira. Maka saya mencoba mengaitkan tentang makna hidup tadi itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa tujuan hidup itu adalah untuk beribadah, surah Adz-Dzariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita perlu paham lah, ibadah niku kados pundi. Ibadah itu yang bagaimana? Ini loh, di Muhammadiyah ini ladang ibadah kita. Orang kadang-kadang memisahkan Bapak Ibu antara ibadah dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia itu juga bisa menjadi ibadah. Maka di dalam himpunan Pesantren Tarjih kan disebutkan itu tentang makna ibadah itu. Apa itu? At-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima udzina bihi syari'a. Jadi ya, apapun ya, yang kita lakukan, kalau yang pertama memang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan amal apapun ya, yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, dan kemudian kita niatkan karena Allah, dilakukan tidak melanggar syariat Allah, itu punya nilai ibadah. Bekerja ibadah, mencari ilmu ibadah, atau apapun bisa menjadi nilai ibadah. Nah, oleh karena itu di Muhammadiyah ini terbuka seluas-luasnya bagi kita untuk beribadah. Saya ingin sampaikan, mungkin ada yang bertanya begini, lah hidup ini sulit, saya harus mencukupi kebutuhan keluarga, apakah itu bisa menjadi ibadah? Iya, menjadi ibadah selama dilakukan dengan niat libtigha'a mardhatillah dan yang dia lakukan tidak melanggar syariat Allah. Nah, coba adik-adik, saya kira nanti kita ta'allum surah Al-Balad ya. Di situ ada muatan yang sangat bagus. Setelah Allah bersumpah dengan negeri Makkah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad halal untuk tinggal di negeri Makkah ini. Ini tumpah darahmu. Beliau hijrah tapi hakikatnya ada yang mengatakan ya terusir. Wa walidi wa ma walad, dan demi orang tua, bapak dan anak. Ada yang memaknai demi Ibrahim dan Ismail, dan keturunannya yang kemudian sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu disampaikan apa? Terusnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Coba ini. Jadi memang hidup di dunia ini, kita ini memang untuk bersusah payah,
Untuk mendapatkan sesuatu kita harus berjuang mendapatkannya. Untuk menjadi pinter ya harus sregep sinau. Untuk menjadi hartanya banyak ya harus bekerja yang keras. Kira-kira begitu. Tapi tidak hanya itu. Anane loro, pati, susah, gagal, bangkrut, werni-werni ini. Niku teng alam donya. Allah ingin menyampaikan seolah-olah ada hidup yang tidak ada sakit, tidak ada mati, tidak ada sedih, tidak ada gagal. Dan itu bukan di dunia, tetapi fi jannatin naim, di surganya Allah. Nah sekarang kita ambil pelajaran ini, tentang hidup ini. Ini masih dalam rangka bergembira, bermuhammadiyah, tapi coba kita ta'alum dari ayat 4 sampai 9, khusus untuk adik-adik dan ibu-ibu juga bisa, bapak-bapak. Ini mungkin tafsir ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Walaupun ini dari sisi yang lain hampir sama. Ketika seseorang sudah bekerja keras ya, untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan tadi itu. Memang kita ini susah payah. Tetapi ternyata masih gagal. Maka Allah kemudian mengingatkan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira tidak ada sesuatu pun, tidak ada zat yang menguasai dirinya? Jadi ketika seseorang itu merasa gagal, Allah ingatkan, jangan lupa ada zat, ada Allah yang menguasai hidup matimu, menguasaimu. Masih orang ini yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia sampai mengatakan, waduh, saya itu sudah bekerja keras, bahkan sudah habis harta banyak, tapi kok masih gagal juga. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Saya sudah habis biaya banyak, kok masih gagal. Allah ingatkan lagi. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia lupa bahwa ada zat, ada Allah yang senantiasa melihatnya? Lah awake dhewe sok lali lho Pak Bu. Kita lupa ada Allah yang menguasai kita, menguasai hidup mati kita, mengatur rezeki kita. Kita lupa ada Allah yang senantiasa melihat kita. Nah, maka kemudian coba renungkan, sudah bekerja keras, sudah menghabiskan biaya banyak, bahkan sudah ingat ada Allah, sudah berdoa juga, kok masih gagal juga. Bekerja keras sudah, bahkan mengeluarkan biaya banyak sudah, berdoa kepada Allah sudah, masih gagal juga. Nah disitulah Allah kemudian mengingatkan. Terus bunti terasipun, alam naj'allahu ainain. Leres nggih? Bukankah telah aku ciptakan dua buah mata? Untuk apa mata itu? Untuk melihat, iya. Tapi melihat apa? Ayat pertama, Iqra, bacalah. Maknanya memang dua, baca ayat-ayat Allah, tetapi juga baca ayat-ayat kauniyah. Maka anak-anakku, siapapun saja, kalau ingin berhasil, gunakan mata untuk membaca. Dari membaca akan terbukalah cakrawala ilmu. Ini bukan hadis konon ya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tapi dengan ilmu itulah dia akan meraih dunia, akan sukses. Tidak hanya dunia, bahkan akhirat juga. Ibadah nggih kudu nganggo ilmu. Itu bisa dimulai dari mata. Banyaklah membaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian saudara kita ada yang tidak bisa melihat, tapi masih lumayan dikaruniai pendengaran. Ora weruh ning bisa krungu, masih lumayan. Ada yang sebaliknya, tidak mendengar tapi masih bisa melihat indahnya dunia. Nah, yang tidak melihat ada mengenal huruf Braille, Al-Quran Braille dan sebagainya.
Nah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Purworejo itu ada yang tidak lihat dan tidak mendengar itu. Saestu. Itu putranya Pak Simponi, namanya itu Indah. Simponi itu ketua IDP, ketua Ikatan Disabilitas Purworejo, punya anak niku wiwit lahir niku tidak melihat dan tidak mendengar. Kula niku njuk takon. Njuk sampeyan ki kepiye len didik anak weruh ora, krungu ora, pakai sentuhan, Pak. Sekarang udah besar anaknya. Masya Allah. Ternyuh nek weruh. Lah kita ini sempurna penglihatan, sempurna pendengaran, sempurna yang lain, cok kurang syukur loh, Pak. Nah, mata gunakan untuk membaca. Jadi saya kaitkan lagi ya. Kerja keras sudah, bahkan mengeluarkan biaya sudah. Mohon kepada Allah sudah. Kok masih gagal? Barangkali kerja kita tidak dengan ilmu. Upaya kita untuk meraih keberhasilan tidak dengan ilmu barangkali. Ini Allah ingatkan. Setelah itu apa Allah firmankan? Walisana wa syafatain. Selain mata dua, Allah karuniakan apa? Lidah dan dua bibir. Untuk apa itu? Monggo toh kita tafakuri. Ya untuk berbicara tentu. Berbicara apa? Berbicara yang baik. Tetapi lebih khusus nanti ingin saya sampaikan untuk bersilaturahim yang kita mulai dari lisan itu. Kalau soal berbicara yang baik, anak-anak kita pasti pernah mendengar berbicara dengan bahasa Qur'ani. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Qaulan karima, perkataan yang menghormati. Biasanya itu orang tua ini. Wa qulu qaulan sadida. Kalau untuk orang tua gimana? Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmati bukan. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi ini tidak hanya untuk orang tua, bapak ibu yang melahirkan, untuk orang yang lebih tua pun cara kita matur juga menghormati. Itu akhlak Islam. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, sopan. Ma'ruf ini, al-urf itu ya mungkin mengandung pengertian sopan menurut adat setempat misalnya. Seperti orang Jawa itu kan ada ngoko, kromo madya, kromo inggil. Nun sewu Pak, generasi sekarang niku basa Jawa wis klera-kleru. Anak-anak saya sendiri juga cok klera-kleru. Awake dhewe ditindak-tindakke, didahar-daharke. Lo tak tindak riyen nggih Pak, wes. Lo tak dahar riyen. Waduh. Banyak keliru nggih. Nah, ini lisan gunakan tapi dengan bahasa Al-Qur'an. Ma'rufa, ma'ruf itu ya pantas lah, kepantasan, yang pantas, yang sopan. Misalnya apa? Misalnya maaf ini agak nyimpang dikit. Khutbah Jum'ah. Niku nek mboten ngangge peci niku sah napa mboten? Sah mawon. Malah nek wukuf teng Arafah nek nggo peci malah rasah. Tapi ketika mau khutbah Jum'ah orang nggo peci niku waduh rasane ora ma'ruf lho niku kadang. Suatu saat saya mau khutbah di satu tempat pecine tiba nang dalan ngantek nyilih jamaah kalau tak nyilih peci ini sebab merasa enggak ma'ruf. Ya enggak apa-apa. Walaupun sah-sah saja. Nah ini. Nah, qaulan ma'rufa itu ya perkataan yang sopan. Qaulan baligho, perkataan yang dari hati akan sampai ke hati. Napa malih qaulal layyina, perkataan yang lembut. Lembut bukan lembek ya. Itu mengacu pada Al-Qur'an. Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qaulal layyina. Fir'aun itu keras luar biasa, tapi Allah justru perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata dengan layyin, lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan perkataan lembut justru orang yang keras itu menjadi takut dan ingat kepada Al-Khaliq.
Nah ini Pak, Bu, apalagi dalam pendidikan, perkataan lembut bukan lembek. Orang itu mesti senang bersahabat dengan yang perkataannya lembut, tidak kasar gitu. Ah, yang terakhir apa? Qaulan maisuro ada dalam Al-Quran itu. Perkataan yang memudahkan, ya, menggembirakan. Niki khusus di rumah sakit Bapak Ibu. Di rumah sakit itu ada nasihat, mungkin pernah dengar ya. Saya selalu laksanakan ini. Biasanya orang kalau nengok orang sakit itu yang ditanyakan apa Pak Bu? Gerahipun nopo ngoten nggih? Nggih. Padahal nasihatnya bukan begitu. Bayangkan nek wong sing tilik wong 50 takon gerahe napa Bu? Cerita ping 50 niku malah saya telongso niku mak. Niki batu ginjal sebelah kanan niki wingi mrene pendet, sakniki sing kiri niki mangke menyusul. Wis susah ning ngoten iki cerita kon bola-bali, saya tambah susah. Lah terus gimana? Kalau mau nengok pasien di rumah sakit, ingin tahu apa sakitnya, sebaiknya tanya ke dokter atau perawat, Bu, sedulur kula niku sakitin apa to? Niki, oh terus sudah tindakannya bagaimana? Sampun kondisi ini putus putih. Masuk ndak perlu takon meneh. Walaupun kadang-kadang ora ditakoni cerita dhewe niku. Nggih. Ora ditakoni larane malah cerita dawa-dawa jane wis ora arek takon. Lah terus gimana? Nah, nasihatnya kalau memang dia bisa komunikasi, ceritakan hal-hal yang menyenangkan, keadaan di rumah, masa-masa kecil yang indah. Kecuali nek loro untu nggih nek diceritani ora seneng niku. Niki nek yang sakit-sakit itu. Dan setelah itu kemudian didoakan, anak-anak apal ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah angel kula mboten hafal. Ayo wis mugi-mugi Allah enggal paring dangan. Bar niku amplop diselesepke nang isor bantal. Mboten sarepot-repot, jenengan kondur ditilii yakin. Alhamdulillah dibantu sedulur lanang. Wong saniki kadang-kadang wong loro niku sing dipikir dudu larane biayane. Loh, ini qaulan maisura. Nah, itu ibadah. Nah, kembali ke tadi apa? Di Muhammadiyah ini ladang ibadah. Adik-adikku yang menuntut ilmu harus dengan gembira. Saya itu ada peristiwa yang nun sewu, maaf, agak mengerikan beberapa waktu yang lalu. Jadi salah seorang warga desa saya niku badhe mangkat sekolah. Waunipun mboten ngangge sepeda motor, baru diberikan sepeda motor, akan berangkat latihan pramuka bawa tongkat lah gitu. Boncengan dengan temannya. Kemudian sampai di pom bensin itu ini apa ya, kesampar kendaraan lewat, dia jatuh, mohon maaf sekali ini, saya ada truk tronton itu kena Pak. Nggak ada yang berani ambil. Sampai ayahnya itu dikabari datang ke situ, putranya ini masih di bawah. Masya Allah, saya juga melihat miris. Ini masih kenal dengan saya karena warga saya, ngabruk, pingsan, nangis, cerita. Saya ridho anak saya wafat, tapi kok caranya seperti itu. Saya tidak punya kata-kata lain kecuali ingat sabda Rasul. Mas, sudahlah ikhlaskan. Tak aturi pirso ya Mas. Kae putra jenengan kuwi bepergian dalam rangka golek ilmu. Mongko wong golek ilmu kuwi fisabilillah. Nek mati fisabilillah insyaallah syahidah, anaknya perempuan. Itu baru agak terhibur dia. Kan ada itu man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Ini adik-adik tidak asli Kebumen semua Pak, atau Kebumen semua? Rata-rata Kebumen. Ya itu keluar dari rumah, berangkat ke sini, berangkat ke ma'had, itu fisabilillah, nggak usah takut. Nah ini. Nah itu. Maka qaulam maisura, menghibur orang yang dalam keadaan susah, itu akhlak Islam. Namanya apa? Takziah. Jadi ada dua istilah nggih, takziah dan tahniah. Nah, tahniah niku ya mengucapkan selamat untuk orang-orang yang
sedang berbahagia, mungkin perkawinan, khitanan, tasyakuran yang lain. Takziah mengunjungi orang-orang yang kesusahan. Sebetulnya tidak hanya layat wong mati takziah niku. Kebakaran kita datang takziah, kejugrukan gunung longsoran datang takziah, kebanjiran takziah, kemalingan takziah. Tapi karang wis kadung takziah itu wis kadung memahami layat orang wafat. Nek bapak ibu ora telik wong loro nang rumah sakit badhe tindak pundi? Badhe takziah. Ndarani wis sedo. Jangan ya badhe besuk atau badhe tilik. Kadang-kadang sok keliru niku, saya pernah dengar. Dulu di desa saya itu ada warga kerampokan. Ya habis-habisan itu. Datanglah Pak polisi. Kemudian dicek. Landilalah masuknya lewat pintu belakang, di pintu belakang tidak ada lampunya. Pak polisi nyalah lagi ra ono lampu panjere sampean. Saya bilang, Pak, wis kena musibah kok malah disalahke, ojo Pak, mesake. Kadang-kadang ada lagi yang datang niku. Pripun? Karepe arep menghibur ning malah kleru. Lah mbok menawi panjenengan menawa kirang sedekahipun ya jajalan. Wis kemalingan, kerampokan dionekke ra tau sedekah. Hati-hati, lisan ini hati-hati. Oke? Hati-hati. Baik. Nah, tasih pinten menit, saya ingin sebuah hasil renungan saya untuk bisa kita coba amalkan ya, atau mungkin kita renungkan saja terkait dengan hidup ini. Kalau Ustadz tafsir, Pak Kiai tafsir yang asli Kebumen, Peniron, itu mengatakan syairan yang kemudian jadi puji-pujian itu adalah karya ilmiah para ulama dahulu. Maka kemarin Bu Salma Orbayinah itu melantunkan itu di pidato itu banyak yang kemudian salah paham. Wah, ini Muhammadiyah kok ada puji-pujian nih. Padahal baik NU, Muhammadiyah, mungkin sebagian ormas yang lain mengakui syairan itu karya intelektual ulama terdahulu. Terus masalahnya pun apa? Nah, bedanya mungkin di sini. Kalau teman-teman NU tidak masalah syairan itu dilantunkan sebelum sholat didirikan, setelah adzan, sebelum iqamah dilantunkan. Sebagai pengingat ini sholat belum didirikan dan yang belum ke masjid harap segera ke masjid. Nah, itu. Kalau Muhammadiyah kan tidak. Jeda waktu setelah adzan sebaiknya untuk zikir, untuk berdoa, dan sekaligus sebagai jangan sampai mengganggu mereka yang sedang sholat sunnah. Jadi tidak ada masalah, kedua-duanya mengakui itu karya intelek para ulama. Maka kalau di pidato seperti kemarin melakukan syairan nggih mboten napa-napa. Ning nak masjid niki arek salat jamaah anaknya puji-pujian ketoke menyalahi tradisi nih. Tradisi Muhammadiyah loh ya. Maka saya katakan itu di NU online. Loh, yang dilantunkan Bu Salma Orbayinah itu syairan dan dia sampaikan di pidato tidak ada masalah. Apalagi warga Muhammadiyah yang ngerti pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tentang seni budaya. Boleh berkesenian. Ya. Selama tidak melanggar 4 hal, tidak menyebabkan ba'id anillah, menyebabkan jauh dari Allah, tidak mengandung unsur fasad, merusak, tidak mengandung unsur isyan, maksiat, ya, tidak menyebabkan maksiat, fasad, tidak menyebabkan jauh dari Allah. Yang satu apa ya, saya lupa. Nah, isyan, fasad, ba'id anillah, selama tidak mengandung itu boleh. Nah, maka kalau kita punya syairan, punya tembang-tembang, ya tidak dilantunkan di masjid, kan kira-kira begitu, yang betul. Baik, saya ada satu syair yang saya cipta.
terkait dengan tafakkur, betapa bapak-bapak kita ini kadang-kadang hidup itu hanya memikirkan diri sendiri. Ada yang mencoba menyampaikan iktibar tentang semut. Semut itu toto lahir, nek ketemu siji marang sijine jarine padha salaman. Lambuh sing diucapke apa ya ora ngerti awake dhewe. Tapi ada yang mengatakan semut itu selalu mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Padahal usia semut hanya setahun. Dia tidak tahu ini makanan untuk apa. Sehingga kita sebagai manusia kalau belajar dari semut, jangan sampai kita tidak tahu tujuan hidup kita. Mengumpul-ngumpul ketok orang ngerti nggo apa. Sing penting nggo kepentingan awake dhewe jangan sampai. Nah, tembangnya gini. Maafkan aku bila gunakan waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Kok terus lali kula? Maafkan aku bila gunakan waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Sangat sedikit waktu untuk mengingatmu atau pikirkan nasib orang lain. Kita ini waktunya itu kadang-kadang habis nggo mikirke awake dhewe, sedikit sekali yang kita gunakan untuk memikirkan orang lain atau mengingat Allah. Maafkan aku bila untuk jasadku kenikmatan selalu ku pentingkan. Kuliner manapun apal. Pokoknya mikir. Sementara untuk jiwa dan ruhaniku, kesehatannya ku abaikan. Padahal rohani jiwa itu juga butuh makanan. Ngaji, ini makanan untuk rohani. Tapi kadang-kadang yang kita pentingkan apa? Kenikmatan jasad. Masih. Maafkan kami bila pakaian kami lebih indah dari hati kami. Lu kadang-kadang awak dhewe sing dipikirke niku pencitraan, penampilan. Atine mbuh ora dipikirke. Sing penting penampilane apik. Masyaallah. Maafkan kami bila kufur kami lebih banyak dari syukur kami. Nah, ini memang Allah ngendika wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kakek awake dhewe niku zalim lan ingkar datang nikmatipun Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ngaten bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata tidak terasa sudah jam 7:04. Tapi intinya saya mengajak melalui mimbar ini, mari bersama-sama kita tingkatkan ya, semangat kita untuk lebih bergembira, beramal soleh, berjuang melalui persyarikatan Muhammadiyah. Satu kalimat yang mungkin bisa dicamkan untuk adik-adik, untuk kita semua, ini sebagai penutup. Konon di meja Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada tulisan. Dan tulisan itu konon adalah kata-kata dari Imam Al-Ghazali. An-nasu kulluhum mauta illal ulama, ada yang menyebut illal alimun. Kabeh wong iku mati atine kejaba wong kang duweni ilmu. Wal alimuna mutahayyiruna illal amilun. Tapi orang yang berilmu pun itu bingung kecuali yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu dan amal. Wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Nah ini. Yang mengamalkan ilmunya pun dalam keadaan was-was kecuali yang amalnya dengan ikhlas. Mari. Maka Muhammadiyah ini tidak hanya ilmu saja tetapi diamalkan dengan ikhlas. Ini yang luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan contoh kepada kita bahwa nas Al-Quran, Al-Hadis atau nasihat-nasihat apapun tidak cukup hanya dipahami tetapi harus diamalkan
dan diamalkan dengan ikhlas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.